Di Desa Pulutan, Kabupaten Tomohon, merupakan sentra kerajinan gerabah yang masih bertahan hingga sekarang di wilayah Sulawesi Utara. Hampir sebagian besar masyarakat di sini, selain berprofesi sebagai petani, juga menjadi pengrajin olahan tanah liat atau gerabah. Tak heran bila di lokasi ini terdapat puluhan hingga ratusan rumah produksi kerajinan yang terbuat dari tanah liat, baik dalam skala besar maupun kecil, yang beroperasi hampir setiap hari. Salah satunya di rumah produksi milik Ibu Marce ini. Di tempat produksi ini, beragam hasil kerajinan dari tanah liat dihasilkan hampir setiap harinya. Dalam sehari, rata-rata para pengrajin gerabah bisa menghasilkan sekitar 50 buah kerajinan ukuran kecil atau sekitar 10 buah gerabah untuk ukuran sedang. Dalam proses membuat kerajinan tanah liat ini, terdapat beberapa tahapan yang cukup panjang. Tanah liat yang sudah dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dipadatkan dan dibentuk dengan alat tradisional. Khusus untuk peralatan memasak seperti belanga atau kana, yaitu wajan, dibentuk dengan alat yang terbuat dari kayu yang bernama tokoto serta uwu dan dipadatkan dengan sesepik. Setelah itu, tanah liat yang sudah dicetak menjadi kerajinan dijemur hingga kering sekitar 1 hingga 2 hari, barulah kemudian dibakar atau dipanggang. Proses penjemuran ini fungsinya agar tekstur tanah liat menjadi semakin padat dan mengeras. Selain itu, juga berfungsi sebagai uji kelayakan, karena adonan tanah liat yang belum padat biasanya akan retak atau pecah pada saat penjemuran. Namun bila adonan padat dan kuat, maka adonan tanah liat menuju proses pembakaran. Tahapan dalam proses pembuatan kerajinan tanah liat ini layaknya dalam tahapan pembuatan kue, di mana gerabah dimatangkan dengan dibakar atau dipanggang di dalam purno atau tungku pembakaran. Namun kali ini, proses pembakaran dilakukan dengan sekam dan juga bilah bambu. Proses pembakaran ini sengaja dilakukan untuk pematangan gerabah dalam produksi skala kecil, sekitar ratusan buah. Proses pembakaran dilakukan sekitar 2 hingga 3 jam, tergantung dari cuaca. Gerabah yang sudah matang dan keras kemudian langsung menuju ke tahap berikutnya, yaitu divernis atau diberi lapisan pelapis. Para pengrajin gerabah di Desa Pulutan biasanya menggunakan pelapis yang terbuat dari getah damar. Proses pelapisan getah damar dilakukan ketika gerabah dalam keadaan hangat. Selain agar damar mudah meleleh dan melekat dengan baik, getah damar akan mudah terbakar bila gerabah dalam kondisi masih sangat panas. Meski kini teknologi sudah menyentuh hampir segala lini, namun peralatan memasak tradisional yang terbuat dari gerabah ini masih sangat digemari. Bagi masyarakat di wilayah Minahasa, belanga tanah merupakan peralatan dapur yang wajib dimiliki oleh ibu-ibu di sini.